Ini Kabupaten Mimika, Pak. Ini juga miris, Pak. Lulusnya bareng sama saya, Pak. Mudah-mudahan di sini ada dapilnya nih, Pak. Itu sampai sekarang, Pak, SK-nya belum dibagi, Pak. Nah, di sini, Pak. Isunya di sini, Pak. Kenapa teman-teman akhirnya ada di sini ya, mungkin yang P1. Kekhawatirannya sangat kencang, Pak. Saya mohon, memang semuanya ingin jadi ASN P3K, Pak. Ini euforianya luar biasa, Pak. Luar biasa buat teman-teman honorer, itu sangat luar biasa. Untuk daerah yang saya tahu itu tidak dibuka untuk PNS-nya. Berarti CPNS-nya itu di pusat ya Pak. Yang awalnya pertama-tama kita sih dapat informasi bahwa P3K dibuka setahun 3 kali. Wah, senang banget nih teman-teman dapat info ini. Tapi kalau saya, prediksi saya sepertinya nggak mungkin ya 3 tahun sekali. Ternyata sekarang terbukti Pak. Bukan 3 tahun sekali, tapi ternyata dibagi. Yang pertama itu adalah untuk sekolah kedinasan. Terus yang kedua, yang info saya dapat, itu nanti untuk kementerian. Yang ketiga baru untuk daerah. Nah seperti itu ternyata saya pikir setahun 3 kali itu habis ini ayo habis untuk menuntaskan non ASN ini terus buka lagi sampai habis, ternyata bukan seperti itu. Nah di sini Pak, Jawa Tengah itu saya contoh Jawa Tengah ya, memang gambling juga nih. Usulan formasinya yang sudah teman-teman ini advokasinya luar biasa sampai ke daerah, ke BKPSDM, ke udahlah pokoknya sampai kemana-mana Pak. Itu 2.990. P1-nya ada 4.042. Non ASN-nya itu kita juga punya dapat link bocoran lagi, Pak. Jadi untuk mengetahui data non ASN di daerah kita berapa itu kita bisa tahu, Pak. Saya juga nggak tahu, ini teman-teman luar biasa banget, nggak tahu ada Biorka, nggak tahu apa ini, Pak. Ada aja gitu. Jadi kita tahu nih, Pak, daerah kita itu kebutuhan ASN-nya berapa sih? Itu sampai kita tahu, Pak. Terus non ASN ada berapa sih? Itu datanya ada, Pak. Nah, di sini kalau formasinya 2.990. Nah, untuk P1 aja nggak tuntas, Pak. Non ASN juga nggak tuntas. Nah, di sini mohon dipertimbangkan kembali, Pak. Di sini kadang 4.042-nya ini adalah ada guru negeri dan swasta itu. Jadi kalau misalkan 2.990 ini nanti kalau regulasinya nomor satunya itu non ASN, ya itu yang tadi saya 2.600 itu pasti angkanya akan bertambah, bukan 2.600 lagi. Gitu. Saya sih berharap seperti Prof. Nunu bilang waktu kita audiensi kalau nggak salah dengan P2G itu sistem antrian lah. Oke, kalau sistem antrian mudah-mudahan antriannya memang adil gitu. Yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, tapi tidak dengan cara ada yang dikorbankan dari sistem antrian itu. Banten juga Pak, ini Banten juga sangat kencang. Awalnya Banten tuh nol Pak, tahun lalu. Ya punten ini Banten. Kita tuh sampai demo Pak, mendobrak pintu DPRD waktu itu. Dan alhamdulillah nggak jebol Pak, geser doang. Geser Pak. Kalau jebol itu merusak merusak ini dong Pak, aset negara Pak nanti kita. Enggak, cuma digeser aja sih Pak, sebenarnya nggak dikunci pintunya. Nah itu akhirnya membuka 500 Pak tahun kemarin. Itu kita apresiasi juga dan sekarang saya apresiasi kembali Pak, luar biasa Banten, 11.000 Pak. 11.000 itu dari guru teknis sama kesehatan dan gurunya itu kita pendekatan lagi, jadi memang advokasi Banten itu luar biasa Pak. Kita sudah untuk selesainya kita belum tahu Bu. Justru itu kita ke sini supaya regulasinya memang benar-benar adil Pak. Kalau Banten ini usulannya luar biasa Pak, 4.694. P1-nya 1.823. Ini kalau buat P1 jadi prioritas 1, selesai Pak, nggak punya PR. Nggak punya PR, tapi di sini non ASN-nya kita nggak tahu teknisnya seperti apa, kita sudah selalu koordinasi, komunikasi dengan Dindik dan BKPSDM-nya, seperti apa, kita juga agak was-was juga sebenarnya gitu. Tapi semoga ini
was-wasnya itu membuahkan hasil yang terbaik lah gitu. Jadi kecemasan-kecemasan tuh seperti itu Pak. Banyak banyak informasi yang kita dapat karena memang regulasinya sampai sekarang belum terbit Pak. Kita tanya regulasinya seperti apa? Masih tahap harmonisasi. Nah, mumpung masih tahap harmonisasi Pak, semoga nanti setelah ini ada raker bersama Panselnas di Komisi 10. Mohon kami-kami yang datang ini bisa dimasukkan aspirasinya Pak. Next, Mas. Nah ini Pak, permasalahan kalau tadi P1 yang belum tuntas, nah ini sudah tuntas, sudah dinyatakan lulus. Ada aja Pak masalahnya. Ya tadi yang Pak Iman bilang kontraknya cuma 1 tahun karena mengambil aturan minimal hanya 1 tahun. Pak, 1 tahun itu banknya nggak percaya Pak. Ada yang mau benerin rumah, mau sekolahin SK-nya ternyata ditolak bank Pak. Jadi rumahnya masih aja gubuk Pak gitu karena SK-nya cuma 1 tahun gitu. Jadi kalau 1 tahun itu menurut saya terlalu singkat ya Pak ya. Baru juga dibagi SK, melek lagi udah habis kontraknya, perpanjang lagi gitu. Makanya itu benar kata Pak Iman tadi memang ada yang 1 tahun dan itu ada di sebelah daerah saya Pak. Itu hanya 1 tahun kontraknya. Nah ini Kabupaten Mimika Pak. Ini juga miris Pak. Lulusnya bareng sama saya Pak. Mudah-mudahan di sini ada dapilnya nih Pak. Itu sampai sekarang Pak SK-nya belum dibagi Pak. Belum bagi SK itu ada 488 dengan alasan seperti itu. BKPSDM-nya belum menyerahkan ke Dindik. Dan ini mirisnya yang konon katanya tidak boleh merekrut honorer lagi, kenyataan di lapangannya itu masih ada Pak. Masih ada sekolah-sekolah yang seperti itu. Makanya P1 gimana saya mau ditempatin Bu, orang di sekolah itu udah kemasukan guru honorer baru. Nah guru honorer barunya ini sudah masuk Dapodik, teriak lagi Pak pengen minta dapat ASN. Wajar kalau menurut saya. Karena memang semuanya juga ingin sejahtera di negara tercinta ini. Itu Pak. Yang kedua, penempatan ASN ini masih belum maksimal. Yang sudah itu juga sama Pak Iman, menurut saya sudah itu. Yang ketiga juga masih terdapat daerah yang tidak mendapatkan TPP atau Tukin. Nah mungkin ini Pak, yang tadi salah satunya, contohnya tadi Lebak, itu saya sendiri pun tidak mendapatkan TPP Pak atau Tukin. Jadi mungkin ini yang tadi Lampung Selatan ya Bu ya, dan Jawa Tengah. Sebenarnya gaji P3K itu sudah ada di PMK kalau nggak salah Pak. Kalau Bapak sudah raker dengan Kemenkyu, uangnya sudah di Ermak ya Pak kalau nggak salah sudah ada. Mohon dikoreksi kalau saya salah Pak. Sudah di Kemenkyu. Jadi kalau yang awal setahu saya waktu setelah audiensi dengan Kemenkyu, dulu itu sistemnya rembes Pak. Rembes itu berarti otomatis ditalangin dulu. Makanya kenapa daerah itu nggak mau mengajukan dulu nih. Karena uangnya untuk nalangin gaji teman-teman P3K ini nggak ada gitu. Itu seperti itu berarti memang kendalanya di situ. Tapi sekarang Pak 2024 ini yang kemarin 2023 saya tanyakan kembali ke Kemenkyu, sistemnya bukan rembes lagi, tapi melalui laporan rencana anggaran penggajian. Berarti kan di sini dilaporkan dulu nih bulan depan yang akan, kalau ini sebagai saya orang awam ya Pak ya, dilaporin dulu rencananya yang mau digaji berapa orang, baru ke Kemenkyu, baru besoknya bisa ditransfer melalui DAU. Menurut saya kalau begini, ini orang awam lagi Pak, emak-emak lah ya Pak. Kalau udah ada kocoran dari suami Pak, ini uangnya segini nih, sok belanjain buat siapa? Ini saya logika saya sebagai emak-emak Pak. Ini buat bayar ini mamang ojek, ini buat bayar anak les, kan sudah ada uangnya, sudah ada nih rencana anggaran yang saya ajukan ke suami saya. Otomatis udah nggak ada kendala dong. Harusnya untuk mengajukan formasi yang maksimal gitu. Lalu yang keempat, ini udah sering dibahas Pak. Kemarin juga saya di bawah komisi berapa itu ya, Nusantara berapa itu saya diundang Pak dari parlemen untuk membicarakan honorer. Kok ini saya pikir sudah reda Pak. Wah di media sosial itu Pak luar biasa Pak. Seragam itu PNS dan P3K itu dibedakannya. Karena apa? Karena ada aturan.
Sebenarnya yang enggak ngikutin aturan juga nggak apa-apa. Setahu saya nggak dapat sanksi. Kenapa sih gitu tuh? Oke lah, kalau mungkin teknis tidak tidak langsung berhubungan dengan banyak orang, istilahnya person to person kalau yang teknis. Tapi kalau misalkan guru itu kan satu satu kelas atau satu sekolahan, muridnya melihat pada satu upacara ternyata ada guru yang seragamnya berbeda. Nah, itu jadi pertanyaan juga. Jadi ini kok masih begini terus gitu. Karena apa? Karena RPP ASN-nya belum keluar mungkin ya Bapak Ibu ya. Makanya sekarang yang kelima ini ya itu P3K itu masih dipandang sebelah mata. Karena memang ada kasta-kastanya lah katanya kalau di sekolahan itu. Next Mas. Yang terakhir Pak mungkin ya Pak. Bapak Ibu ini yang terakhir tuntutan kami Pak. Dari forum kami yang pertama itu memohon agar status guru P1 baik guru negeri maupun swasta yang sisanya 14.070 orang ini tetap menjadi prioritas utama untuk dapat terakomodir dan diselesaikan seluruhnya pada rekrutmen tahun 2024 ini tanpa tes, dan saya harap ini tertuang di regulasi Permenpan ya Pak ya. Yang keduanya terkait tadi Pak, kalaupun gaji itu sudah ada anggarannya di Kemenkyu, saya memohon, kami Pak, bukan saya, kami memohon nanti sebelum seleksi CASN itu biasanya ada rakor Pak. Mudah-mudahan tahun ini ada rakor lagi mengenai Juknis, dan saya berharap sebelum nanti seleksi P3K ini dibuka, pemerintah pusat baik Panselnas atau kementerian yang lainnya dapat mendorong kembali untuk daerah yang mengajukan formasinya masih minim, Pak. Ini terbukti. Pengalaman ini terjadi pada Banten tahun lalu, Pak. Yang awalnya 0 setelah rakor itu dibuka kembali oleh Panselnas. Jadi aturannya masih fleksibel lah Pak. Kalau ditutup nggak ditutup banget gitu. Kalau memang sudah diberikan penjelasan dari pusat bahwa sebenarnya masih bisa ya, apalagi sih keraguan buat Pemda itu, buat apalagi nggak ada lagi deh menurut saya Pak, keraguan itu. Yang keempat, yang ketiga, memohon disamakan dari segi kenaikan pangkat dan juga untuk jenjang karir antara P3K dan PNS. Karena P3K itu memang sepertinya untuk jenjang karir agak susah ya Bapak Ibu ya, dibanding PNS. Yang keempat, pada masa transisi ASN terkait ini yang sekarang isunya udah dengar juga kemarin ada yang harus mengembalikan 75 juta itu Pak. Nah, ini di sini juga pada masa transisi ASN terkait munculnya Undang-Undang ASN berakibat banyak P3K yang direkrut sudah berusia tua. Yang tadi saya bilang bahkan lebih dari 50 tahun. Untuk itu mohon dipertimbangkan berdasarkan TMT Dapodik dan pertimbangan lainnya, sekalipun pensiun di status tenaga ahli muda tetap bisa bertugas sampai 60 tahun dan berhak mendapat uang pensiun dengan formulasi apapun. Yang kelima Pak, memohon agar menghapus kontrak P3K dan otomatis diperpanjang sesuai dengan usia masa pensiun. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan masukan dari Komisi 10. Next Mas. Dan bisa disampaikan dalam rapat kerja, mudah-mudahan ada rapat kerja ya Pak, Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Dewan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada dua lagi Pak, ini yang agak riuh juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.